Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, teman-teman muda, ibu dan bapak, saudara-saudari, Romo Pius yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Ada ungkapan sederhana bahwa dua model baptis gendong itu artinya baptis bayi, dan baptis berdiri itu artinya baptis dewasa. Pertanyaan untuk kita semua adalah, waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, itu gendong atau berdiri? Berdiri. Yakin? Gendong atau baptis? Gendong atau berdiri? Yesus waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan itu gendong atau berdiri? Hah? Yakin? Mana buktinya? Hah? Ada gambarnya? Oh, ada gambarnya. Di sini tidak ada ya. Iya, pastilah karena pembaptisan Yesus itu mengawali karyanya. Tidak mungkin baptis gendong oleh Maria, digendong, masih bayi, tidak. Artinya konteksnya Yohanes sudah menyiapkan jalan dan Yesus kemudian tadi dalam bahasa Injil dinyatakan oleh Bapaknya sendiri. Artinya sudah besar, sudah dewasa. Sama dengan saya. Saya dibaptis berdiri. Saya jadi katekumen mungkin paling lama di antara kita semua. Saya lahir dari keluarga muslim, Bapak Ibu muslim sampai hari ini. Kami punya masjid di depan rumah. Jadi setiap Senin sampai Jumat, sore mulai asar itu, saya baca Al-Quran di depan rumah, di depan masjid. Setiap sore. Kalau malam minggu, saya main sama teman saya yang Katolik, lalu pelajaran agama Katolik. Terus bertahun-tahun kemudian saya ikut saja begitu, lalu SMP kelas 2 saya belum dibaptis, saya diajak teman untuk pergi ke gereja Jumat pertama waktu itu, lalu melihat seorang imam. Lalu spontan muncul, saya cerita sama teman, saya pengen jadi kayak itu di altar, kayak itu sambil menunjukkan. Saya pengen jadi Romo, padahal saya baru kelas 2 SMP dan belum dibaptis.
Lalu saya mencoba setelah itu sampaikan ke Bapak, Pak saya mau baptis. Tidak diizinkan. Sudah lupa itu semuanya, tapi tiap malam minggu saya diajak teman untuk pergi ke pertemuan orang-orang Katolik waktu itu. Saya akhirnya sudah SMA kelas 1, usia saya 16 tahun waktu itu, lalu saya memutuskan apapun terjadi, saya pokoknya dibaptis. Dan alhamdulillah waktu itu diizinkan. Lalu saya SMA kelas 1 dibaptis, SMA kelas 2 saya krisma, penguatan, SMA kelas 3 sambil menunggu pengumuman Eptanas, masih ujian Eptanas waktu zaman saya 93, 1993. Saya diajak teman diantar ke Jogja, saya daftar seminari. Saya nggak pamit sama orang tua, hanya pamit saya mau main sama teman, karena sudah libur. Dan saya daftar seminari, lalu singkat ceritanya 5 hari kemudian pulang dan ditunggu nanti akan ada surat. Seminggu kemudian pengumuman Eptanas saya lulus, dan seminggu kemudian juga saya mendapat surat dari seminari Bertinianum yang ternyata itu adalah miliknya MSF di Jogja. Saya tidak tahu sebelumnya, jadi kalau ditanya, Romo kenapa milih MSF, Misionaris Keluarga Kudus, nggak projo saja, karena Romo paroki saya, Romo Purbowardayan Solo itu projo gitu kan, diosesan. Kok nggak milih saya sama Romo parokinya? Nggak tahu, pokoknya sudah masuk di situ, dan ternyata saya baca suratnya, pengumumannya adalah Ignatius Supriyatno boleh mencoba masuk seminari. Nggak diterima, tapi boleh mencoba. Dan saya terima itu, dan kemudian Agustus 1993 itu saya masuk seminari. Dan hari ini, tahun ini saya 22 tahun menjadi imam. Alhamdulillah, saya berproses, saya sempat dihukum karena minta dibaptis oleh orang tua saya dihukum tidak diberi makan waktu itu. Oh, kalau sekarang gampang, pastoran Teluk banyak makan. Dulu masih kecil, tidak segendut ini juga, ya namanya anak kecil, kemudian nangis pasti dan sebagainya karena dihukum. Ketahuan saya ke gereja. Tetapi bahwa proses untuk memaknai kenapa saya memilih Katolik waktu itu, bukan saya mengecilkan kedua orang tua yang Muslim, bapak saya itu kaum pemimpin sembahyang yang juga mengelola masjid kami di depan rumah itu, dan juga kemudian yang kalau setiap orang perlu untuk didoakan adalah bapak saya diundang untuk kampung dan kampung sebelah dan sebagainya. Sehingga saya merasa bapak saya baik, dalam beriman baik, sholat baik. Saya juga sholat, saya udah katam Al-Quran dua kali, kataman pesta gitu ya, waktu itu SD SMP. Tetapi kemudian saya merasa ada satu hal yang saat saya boleh berjumpa dengan orang-orang Katolik di kampung saya yang tidak banyak, saya menemukan satu nilai, bahkan mungkin beberapa nilai kemudian, yang tidak saya temukan dalam keislaman saya. Maka saya memutuskan tadi kenapa saya pokoknya apapun yang terjadi saya harus dibaptis. Apapun itu, saya akan nekat begitu. Dan ternyata baru SMA saya diizinkan. Dan minta izin masuk seminari karena tadi berangkat saja harus pulang dulu seminggu kemudian karena saya sendiri dari 30 orang teman saya yang tidak ada surat izin dari orang tua. Maka saya disuruh pulang untuk minta surat izin. Kalau dapat ya bisa kembali, kalau nggak dapat ya tidak akan bisa masuk seminari waktu itu. Maka saya harus berpikir bagaimana caranya. Mohon maaf adik-adik, teman-teman muda, jangan ditiru bagian ini karena Romo bohong. Ya. Saya pulang, saya bawa surat, saya buat surat izin orang tua begitu, lalu saya menghadap bapak saya bilang, Pak, kakak sudah memberitahu kalau semua biaya akan ditanggung. Kakak saya sudah bekerja di Jakarta waktu itu. Lalu saya akan lanjut sekolah. Saya mau jadi guru agama. Oh, guru agama. Oke, tanda tangan lah. Dan saya kembali ke Jogja, masuk seminari dengan izin itu. Dan
Tahun pertama di seminari seleksi saya lolos, tahun kedua mulai pakai jubah, orang tua saya satu-satunya dari 30 orang tidak datang. Hanya saya tidak didatangi orang tua karena nggak mau datang. Waktu kalau pertama di Jogja pun, waktu Agem Busono pakai baju jubah ini, itu di Salatiga. Di Jogja pun ada undangan, bapak saya, ibu saya nggak datang. Baru terakhir tahun 2003, usia saya 28 tahun waktu itu ditabiskan, bapak ibu saya datang. Dengan pakaian muslimnya yang begitu rupa. Liturginya kami MSF di Jogja itu adalah sungkeman, ada sungkeman sebelum ditabiskan, dan mengenakan kasula ini adalah bukan uskup, bukan romo, tapi orang tua. Jadi yang pertama kali yang mengenakan kasula saya adalah orang tua saya yang muslim. Itu pasti terkenang sampai kapanpun saya menjadi imam. Yang kedua, waktu memutuskan untuk syukuran misa perdana saya, waktu saya mulai akhir-akhir semester, akhir-akhir jadi frater, kami di sebelah kampung ada kapel untuk kering, untuk wilayah, untuk lingkungan kami. Saya pikir nggak mau repotkan keluarga yang muslim, karena semuanya muslim, kakak muslim, adik-adik saya muslim. Lalu saya pengen syukuran di kapel seberang. Bapak saya mengatakan, tidak. Jelek-jelek rumah kita syukurannya di sini. Sudah, saya ikut. Setelah diskusi begitu. Lalu tadi saya ceritakan ini rumah, ini masjid kami. Halamannya di sini. Nah, depan rumah saya pikir altarnya di sini. Bapak saya mengatakan, ora, tidak. Lah di mana? Di sana. Di sana itu mana? Di depan masjid. Jadi bapak saya yang memutuskan untuk altarnya di depan masjid. Jadi kami para romo, waktu itu ditabis yang misa syukur itu membelakangi masjid, menghadap ke umat, umatnya menghadap masjid. Itu karena bapak saya. Saya mengatakan nanti jadi rame, nanti dipersoalkan sekampung, bapak gimana? Enggak, saya tanggung jawab. Kaget saya ketiga adalah, kok banyak banget ini yang hadir di misa perdana saya. Ternyata sekampung diundang bapak saya, padahal semuanya muslim. Ikut misa perdana saya. Itu yang selagi tidak pernah saya akan lupakan. Bapak saya sudah meninggal tahun 2009 yang lalu, saat saya 5 tahun menjadi imam. Pasti beliau bahagia. Meskipun muslim. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, saya sharing ini mau mengatakan begini. Kenapa saya kemudian memilih Katolik dan kemudian harus dibaptis? Karena dengan cara itulah saya mengerti Yesus. Dan konsekuensinya untuk saya tidak mudah karena butuh perjuangan waktu itu untuk menjadi Katolik dengan belajar sangat lama karena tidak boleh, tidak diizinkan. Maka kalau kemudian saya memutuskan juga tidak tanggung-tanggung, 93 saya dibaptis, 91 saya dibaptis, 93 saya masuk seminari, saya merasakan itu adalah refleksi saya untuk mengerti konsekuensi sakramen baptis yang saya terima sebagai orang Katolik, sebagai murid Yesus, maka saya harus menemukan lebih dan berbagi lebih dengan cara saya. Maka saya pengen jadi imam dengan cara itu. Itu adalah cara. Baptisan adalah cara saya untuk semakin boleh dipakai Tuhan, supaya dengan segala yang saya miliki juga dari Tuhan, saya boleh ikut ambil bagian untuk mewartakan karya keselamatan. Baptis itu adalah cara, bukan tujuan. Maka di antara kita kalau berpikir yang penting sudah dibaptis maka akan masuk surga. Siapa bilang? Tidak. Baptis bukan jaminan setelah dibaptis maka akan masuk surga. Tidak mungkin kalau hidupnya setelah dibaptis enggak karu-karuan, enggak baik. Tidak mungkin. Karena Tuhan mengatakan iman itu juga nampak dalam perbuatan. Imannya Katolik, dibaptis begitu rupa, tapi perbuatannya tidak mencerminkan sebagai orang yang dibaptis, tentu itu menjadi pertimbangan yang harus kita sadar. Maka cara itulah yang saya pilih, bahwa dengan segala kekurangan saya sudah dibaptis, saya ingin menjadi seorang imam, dan itu semuanya terjadi
itu cara saya untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan. Kalau hari ini kita diingatkan makna baptis dengan peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes, bukan pertama-tama Yesus adalah orang berdosa, seperti yang antri yang lain orang-orang Yahudi waktu itu, bukan. Tapi Yesus mau mengatakan dengan cara itu, maka SK dari Bapa di surga diterima oleh Yesus untuk mulai berkarya. Karyanya apa? Karyanya adalah mewartakan rancangan Tuhan keselamatan untuk setiap orang yang mau menerima Yesus dan percaya kepadanya. Itu yang menjadi tujuan Yesus datang ke dunia. Melaksanakan dan pemaklumannya adalah dengan peristiwa pembaptisan. Maka hal yang juga kita temukan nilainya adalah bahwa salah satu nilai kehidupan kita sebagai orang yang dibaptis adalah rendah hati. Yohanes Pembaptis sadar, sesadar-sadarnya, saya membuka tali kasutnya pun tidak layak. Saya bukan Mesias. Kalau kalian semua mengatakan mencari Mesias, Mesias akan datang dan menunjuk saya, bukan. Dia akan datang, kalau saya membaptis dengan air, dia akan datang dan membaptis dengan roh dan dengan api. Itu. Artinya apa? Artinya kerendahan hati sebagai satu nilai untuk menjadikan kita semua mengerti sakramen baptis yang kita terima dan hidupi sampai hari ini. Dengan menjadi orang yang rendah hati. Dengan menjadi orang yang mau dipakai Tuhan, sehingga pemakluman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu artinya apa? Itu surat keputusan dari Bapa untuk Yesus kepada kita semua, kepada dunia, lewat peristiwa pembaptisan itu bahwa inilah yang kalian harus terima, yakni Yesus. Maka semoga kalau kita semua sudah menerima Yesus, konsekuensi terberat apapun dalam hidup kita harus kita perjuangkan. Karena itu adalah cara, bukan tujuan. Kalau dibaptis adalah tujuan, selesai. Sudah, yang penting dibaptis. Tapi Tuhan meminta dari kita lebih dari sekedar saya sudah dibaptis. Konsekuensi dari baptisan yang saya terima adalah saya harus menunjukkan apa yang baik, yang Tuhan Yesus pun tunjukkan itu. Bukan karena Yesus berdosa ikut dibaptis, bukan. Tapi itu adalah supaya apa yang menjadi rancangan dan rencana Tuhan terjadi melalui peristiwa itu, melalui Yesus yang siap sedia untuk melaksanakannya. Semoga kita bersyukur atas rahmat baptisan yang kita terima sampai sore hari ini, dan kita berbahagia karena kita adalah orang-orang yang terpilih sebagai yang diberkati Tuhan. Amin.